Hai, ketemu lagi dengan saya Jeff Takartiko. Kali ini saya akan ngebahas tentang bagaimana cara setting TX3. Ya, yang pertama kita masukkan dulu IP-nya 192.168.0.1. Nah, ini tampilan pertama seperti ini, ya. Di sini ada start dan sebelah kiri pojok atas ini ada pilihan bahasa ya. Ada pilihan bahasa. Kita pilih English saja, jangan dirubah-rubah ya. Lalu kita mulai start. Nah, posisi ini saya untuk port 1 ya, itu tidak belum belum terpasang ya, belum saya pasang ya. Memang sengaja saya untuk setting dulu. Setelah settingan selesai baru kita pasang. Ini bisa pilih skip dan ini pilih dynamic IP address saja ya. Untuk biasanya yang memakai ISP yang dari modem ISP misalnya IndiHome, Biznet, First Media gitu kan. Nah itu biasanya menggunakan dynamic IP ya. Jadi kita tetap pakai dynamic IP aja, lalu kita next ya. Yang ini kita kosongkan aja dulu, kosongkan saja dulu. Nah ini kita ketik admin aja untuk loginnya ya, ketik admin aja untuk loginnya, lalu kita next, lalu kita klik ignore ya. Oke, sudah ready. Nah, kita masukkan admin ya, lalu login. Nah, ini koneksinya belum ada karena belum saya pasang kabel dari modem ke one ya, port one ya. Jadi biarkan saja dulu, abaikan saja dulu. Kita pindah ke internet setting, biarkan ya, dynamicnya tetap, connection type-nya tetap di dynamic API, dan DNS settingnya biarkan di automatic. Kita utama ke WiFi setting dulu ya. WiFi setting kita kasih nama, passwordnya, username, passwordnya. Nah ini misalnya ini di on kan ya, kena Unify-nya di on kan, itu artinya si 2,4 GHz dan 5 GHz itu nama wifi-nya sama gitu kan, nama wifi-nya sama dan unify gitu. Jadi dia akan mendeteksi yang terbaiknya saja gitu. Jadi yang terbaiknya misalnya di 2,4 GHz, maka dia akan connect di 2,4 GHz. Namun apabila posisi yang terbaiknya di 5 GHz, maka dia akan di 5 GHz-nya. Begitu kira-kira. Namun bila tidak terkoneksi seperti tidak di unify, maka ada dua SSID ya. Jadi tinggal pilih ya. Dan perangkatnya untuk yang belum menggunakan atau belum tersedia di 5 GHz, maka yang terdeteksi hanya yang 2,4 GHz saja. Baik. Ini saya pilih untuk tidak unify ya. Tidak unify, terpisah. Dan passwordnya bisa menggunakan WPA3 SAE dan WPA2 PSK ya. Ini yang terbaru ya. Kalau yang terlama biasanya di sini. Ini yang terlama dan ini yang terbaru. Cuman kita bisa pakai recommended saja, dan passwordnya bisa kita gunakan misalkan 123456778. Oke, lalu ini juga sama ya, recommended passwordnya 123456778. Oke, nah apabila ingin di SSID-nya di hide, itu tinggal centang hide-nya ini dicentang ya, tulisan hide-nya ini dicentang. Itu berarti nanti terhide atau tersembunyi ya si SSID-nya, jadi tidak dipublish. Oke, lalu kita save. Setelah save, kita pindah ke channel and bandwidth ya. Nah, di sini channel bandwidth ya. Untuk 2,4 GHz itu saya pilih yang udah AX ya. Jadi ini kerennya si TX
3 ini ya, tenda TX3 ini itu 2,4 nya itu udah AX loh ya. Jadi 2,4 nya itu udah ready AX, udah menggunakan apa namanya Wi-Fi 6 ya. Nah, untuk ini Wi-Fi channelnya 2,4 itu dia di 11 ya, dan menggunakan yang 20 itu bisa pindahkan ke 40 MHz. Nah, yang Wi-Fi 5 nya itu udah kita pilih yang AX juga, jadi sudah Wi-Fi 6 begitu kira-kira. Nah, untuk channelnya di sini kan masih menggunakan channel 36, jadi kita pindahkan, kita misalnya pilih aja dari 149 sampai 161 untuk Indonesia. Jadi ada pilihannya. Jadi misalnya di 153, oke. Dan ini saya ambil yang 40 aja di tengah-tengah ya. 40 aja, lalu kita save. Oke, kita lihat. Nah, ini sudah berubah di 153 dan ini di 40 MHz. Ini berubah di ini masih tetap di channel 2 dan ini di 20 MHz ya. Nah, ini udah berubah nih. Ini di 1 ya kan. Yang ini di 40 ini udah berubah di 153, ini 40 ya. Oke, kita close. Lalu kita ke transmit power. Oke, transmit powernya sudah di high semua. Ya. Sudah di high semua. Kita close. Nah, ini WiFi schedule ya. WiFi schedule ini jadi on-nya WiFi ini dari jam berapa sampai jam berapa, everyday. Kalau everyday itu tiap hari, atau specific day. Specific day itu tinggal pilih aja hari apa aja yang bisa on. Misalnya Sabtu Minggu diliburkan gitu kan. Namun ini saya tidak pakai ya. Jadi untuk perkantoran yang Sabtu Minggu libur bisa di off kan WiFi-nya, jadi Senin sudah on sampai jam berapa gitu. Oke, ini saya tidak pakai. Kebetulan ini untuk di rumah. Nah, transit power udah. Nah, ini untuk yang menggunakan, jadi si TX3-nya ini dijadikan sebagai mode access point ya. Jadi ini kalau mode AP-nya di onin, itu berarti dalam keadaan access point gitu ya modenya. Oke. Off DMA ini di off aja. Jadi di sini keterangannya apa itu off DMA? Off DMA enable multiple terminal ya, can transmit at the same time. Oke. Tapi saya tidak menggunakan ini karena saya menggunakan ini untuk di rumah saja ya. Mungkin untuk di perkantoran ini lebih efektif jika di on kan ya. Oke. Kita langsung pindah ke Guys Network. Jadi Guys Network ini untuk tamu biasanya ya, tamu ya. Jadi tiap harinya ini berapa jam tuh, 8 jam atau di always ya, selalu on. Nah, ini juga limitnya tuh bisa kita pilih ya, unlimited atau custom ya, tapi dalam bentuk Mbps ya, nggak bentuk Kbps. Misalnya 8 Mbps saja untuk tamu gitu kan. Tapi ini saya tidak pakai. Dan kita loncat ke parent control. Parent control di sini kelihatan. Ini laptop saya terkoneksi, jadi bisa diganti. Nah, ini laptop ini kalau mau disetting onnya hari apa, aksesnya blacklist atau masuk ke whitelist gitu kan. Ada yang di blok nih apa aja websitenya gitu kan, bisa dimasukkan di sini. Gitu. Kira-kira ya. Untuk VPN, kebetulan saya tidak menggunakan VPN, tapi ini VPN-nya sudah ada 3 type ya. Untuk jadi server ya. Untuk jadi server, ini untuk kliennya ya. Atau untuk PPTP atau L2TP client ya. Ini tinggal di PT aja nih. Sebagai apa di sininya. Ya, karena ini di rumah dan saya tidak menggunakan VPN, kita loncat ke IP6 ya, karena saya juga tidak menggunakan IP6, masih menggunakan IP4 ya. Jadi saya off-kan saja. Lalu kita pindah ke advanced setting ya. Nah, ini bandwidth control. Nah, ini bandwidth control itu bisa di bandwidth control tuh kalau di onin ya. Ini jadi yang terkoneksi itu siapa aja itu bisa di limit dari sini ya. Kebetulan yang koneksi hanya laptop saya aja ya. Untuk IP
Ini IPTV ya, menggunakan apa? Biasanya IPTV custom VLAN-nya berapa. Ini yang menggunakan IPTV. Kebetulan saya tidak menggunakan IPTV. Dan ini untuk aplikasi ya. Jadi untuk aplikasi menggunakan tenda wifi itu bisa dikontrol ya. Tapi statusnya ini mesti di aplikasinya mesti di on kan dengan ID sekian ya. Oke. Dan LED control always on. Saya selalu on. Always on karena LED controlnya cuma satu. Ya, filter MAC address seperti biasa, MAC address yang di blok yang mana aja untuk blocking MAC address. Firewall ini saya enablein semua. Nah, ini ada virtual server juga. Nah, ini virtual server di sini ini bisa untuk TCP dan UDP-nya kalau mau di blok ini bisa di sini. Ya, tapi ini sepertinya bukan blocking tapi untuk lebih ke ini ya, pengalihan ya. Ya. Tidak seperti di W20E ya. Jadi kita bisa ngeblok game dari TCP dan UDP dari port ya. Biasanya game anak-anak gitu ya. Yang menggunakan Android pada biasanya seperti itu. Namun saya loskan DMZ, saya disable. Oke, UPnP enable. Lalu ke sistem setting. Nah, inilah setting. Nanti kita ngikutin aja. Saya menggunakan 01. Kebetulan routernya di 1.1 ya. Jadi saya menggunakan 01 ya, supaya tidak bentrok segmennya. Dan saya open dari 1 sampai 254. Saya open semua ya. Jadi kalau misalnya di modem utamanya itu menggunakan 0.1, maka ini bisa dirubah di 2.1, misalnya di 3.1 gitu ya. Oke. Dan ini untuk maintenance ini bakal auto reboot ya, auto reboot itu di jam 2.00 ya. Jadi tidak usah cabut pasang, jadi karena udah ada auto reboot ya gitu. Dan ini backup restore, ini untuk backup file, misalnya ingin datanya tersimpan, data yang di sistem ini tersimpan dan merestore lagi, itu data yang disimpan tuh bisa di restore di sini. Semua settingannya jadi kembali ke awal lagi ya. Lalu firmware update, kebetulan firmware update ini saya pakai yang sudah terbaru, jadi nggak usah diupdate lagi ya. Untuk firmware update kalau bisa konsultasikan dulu ke teknisi tendanya, baiknya seperti apa apabila tidak terjadi sesuatu yang bermasalah. Jadi saya sih berharap untuk tidak mengupgrade-nya ya. Jadi konsultasikan dulu sebelum diupgrade, takutnya terjadi kesalahan gitu. Oke, semuanya udah ini. Nah, ini login yang tadi itu yang pakai admin tuh loginnya di sini, yaitu login password. Nah, ini reboot dan reset. Kalau mau reset dan reboot ulang di sini. IP sudah, one-nya saya pakai default aja seperti ini. Oke. One-nya pakai default. Jadi kalau mau MAC address-nya clone itu bisa di sini, clone MAC address. Ya, atau set manual. Ini set manual. Kalau set MAC address itu manual. Kalau clone itu bakal nge-clone yang ada yang terkoneksi sama dia. Gitu. Oke. Kira-kira sekian dari saya. Oh, internet setting, wifi setting juga saya belum kasih tahu. Di sini ada wireless repeating. Ya, jadi ini bisa nge-repeat itu mode WSP dan client AP ya. Ya. Di sini ada dua. Nah, ini bisa saya lakukan. Ini ada bebas. Nah, ini bisa yaitu ini client AP juga bisa. Ya. Oke. Jadi di sini bisa jadi repeating juga. Ya, bukan sebagai router. Jadi pada posisi saat ini itu modenya mode router. Jadi kalau mau mode AP ini ya tinggal di enable. Tapi kalau ingin menggunakan mode repeater itu ada dua mode, yaitu WSP dan client AP. Sekian dari saya, Jeff Kartiko. Apabila
ada pertanyaan silahkan hubungi hotline Tenda atau bisa tanya-tanya di kolom komentar di bawah dan saya akan menjawab sebisa mungkin. Kira-kira seperti itu, dan untuk spesifikasinya ini bisa lihat di website Tenda ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Salam Tenda.